mukjizat terbesar itu bukan orang miskin jadi orang kaya. Karena setan juga bisa buat itu. Dunia makin sakit kan, Prof? Makin sakit. Iya, dunia makin sakit. Karena di gereja cuma diadili. Orang malas beribadah. Kalau hanya diadili semua juga bisa. Istri saya nggak bisa bahasa roh, Prof. Dan saya nggak maksa dia. Buat apa kita bahasa roh, tapi di rumah kita bahasa Ragunan. Kalau ada pendeta yang memang dari sananya kaya, ya mau gimana? Masa suruh buang hartanya kan, Prof? Pendeta Gideon Simanjuntak, selamat datang di Cafe Berisi, Jakarta Escape. Shalom, Prof. Ya, thank you udah undang kita, Prof. Terima kasih. Ya, tidak jauh gerejanya dari sini ya? Puji Tuhan, Prof. Tidak jauh ya? Oke. Ini menarik, gereja Anda ini adalah namanya Kerinduanku. Yes. Ini bahasa kekinian ini. Iya, Prof. Iya. Kayak anak muda sedang rindu dengan pacarnya. Iya. Mengapa namanya Kerinduanku? Jadi awalnya sebagai anak muda, tadinya pengen ke Inggris-Inggrisan, Prof. Iya kan, kayak... Bukan Korea ya sekarang? Oh bukan, ya. Bukan, ya. Pengen Korea tapi nggak ngerti, Prof. Oh, ya, Korea kan? ngerti. Ya, pengen misalnya kayak Mercy of God, atau Army of God, atau kayak gitu-gitulah. Tapi setelah mikir, saya tuh punya, walaupun podcastnya nggak sebesar Prof, kita punya renungan harian setiap hari. Puji Tuhan udah berlangsung kurang lebih 3 tahun lebih. Nah itu namanya Kerinduanku. Nah konsepnya kenapa? Kami cuma sesederhana, kami ingin orang memiliki desire to God, kerinduan sama Tuhan. Jadi namanya bukan kerinduanmu. Kalau dari sisi Tuhan kan udah done, udah beres. Tuhan sayang, Tuhan rindu, dan Tuhan mau deket. Nah pertanyaannya dari kita nih, kitanya mau deket nggak? Nah banyak kita kan oportunis sama Tuhan, Prof. Ya kan, doanya menjadi hangat ketika punya masalah, doanya menjadi penuh dengan penyerahan diri ketika ada tantangan. Tapi ketika lagi senang, mereka lupa sama Tuhan. Makanya namanya Kerinduanku sesederhana, kami pengen semua orang yang datang bergereja di tempat kami, mereka memiliki kerinduan kepada Tuhan. Kerinduanku, dari namanya saja sudah different. Segmennya anak muda? Kami tidak menyebut diri kami gereja anak muda, tetapi memang nggak bisa dipungkirin banyak dari pelayan Tuhan itu rata-rata anak muda. Seperti itu. Tapi puji Tuhan dalam ibadah banyak juga orang tua yang datang. Seperti itu sih. Saya pernah diundang oleh satu sekolah teologi. Ya. Saya tanya, apa topiknya? Kewirausahaan. Saya bilang sama kepala sekolahnya, saya bilang, masa saya mesti ngajarin kewirausahaan untuk para pendeta? Nanti para pendeta ini berhenti semua, saya bilang. Lebih enak jadi pedagang, jadi pengusaha daripada jadi pendeta, saya bilang begitu. Oh perlu katanya, karena pendeta ini ketika bangun gereja dia harus cari dananya, dia harus pikirkan jemaatnya dan lain sebagainya. Apa iya seperti itu? Memang dalam konteks gereja modern, kalau ngomong belak-belakan nih, Prof, membangun gereja modern itu nggak murah, karena sewa gedung, mengisi dan sebagainya. Itu yang sewa siapa? Biasanya gerejanya, Prof. Gerejanya artinya orangnya, Pak Pendetanya, atau yayasannya atau sekumpulan orang? Sekumpulan orangnya. Sekumpulan orang. Contoh kayak saya pribadi, ketika saya memulai sebuah pelayanan, saya sama istri memilih untuk memulai sendiri secara mandiri, dan kami baru berdua kan, Prof, dengan beberapa teman-teman. Puji Tuhan, Tuhan memampukan kami. Artinya kami cari gedung, kami cari tempat. Sewa sendiri tuh? Sewa sendiri. Dealing, belum jadi yayasan ya? Belum jadi yayasan. Dealing harga, bahkan ketemu sama vendor-vendor LED, sound, bangku. Semua keluarin uang sendiri? Iya, puji Tuhan sih Tuhan mampuin. Tentunya kita, tentunya termin kok. Ya kan, Prof, terminnya bahkan kalau perlu sampai Tuhan datang. Ya kan, karena kan cukup lumayan panjang. Kalau perlu cari koneksi ya, pemiliknya. Iya, puji Tuhan ada beberapa ada jemaat. umat atau dan sebagainya. Nah iya, beberapa jemaat yang dia mau bantu. Dia kasih harga pabrik, atau dia kasih terminnya dia lumayan panjangin, atau tanpa no DP. Masih ingat ketika pertama kali dibuka, berapa banyak jemaatnya? Kalau zaman dulu tuh sedikit tuh, tapi kalau anak muda sekarang kan ada sosial media, sudah pernah berkarir sebelumnya di gereja lain ya. Anda dulu sebelumnya di Tiberias ya, betul, di Tiberias. Berarti orang sudah kenal Anda, sudah fanatik lah dengan Anda, suka lah dengan khotbah-khotbahnya. Kalau saya dengar di beberapa gereja, di situ ngantuk, pendetanya terlalu tua katanya, ngantuk katanya. Jadi saya mau yang muda katanya. Ada yang begitu, tentu juga ada yang cari wisdom. Betul. Tiap orang lain-lain. Tapi
Anda sudah punya pengikut dan mereka ikut Anda. Masih ingat pertama kali langsung rame atau bagaimana? Puji Tuhan pertama kali sampai hari ini, Prof, kita setiap minggunya kurang lebih ada 3.000 orang yang hadir. Dari awal sudah 3.000? Iya. Dari pertama kan baru satu cabang, Prof. Itu belum 3.000. Itu mungkin baru 2.000. Terus kami buka lagi ada di Kuningan, di Aksa Tower lantai 36. Kebetulan ada teman juga, Prof. Ada teman, dia pakai pagi, kami pakai malam. Oh, dia pakai ibadah pagi. Ya, itu sebenarnya punyanya dia sih. Itu punyanya dia malam dia nggak pakai. Dan dia juga seorang pendeta senior. Dia bilang sama saya, pakai deh malamnya. Gitu. Kami hanya bantu bayar listrik sama dia dan bayar sewa seperti itu. Kalau uangnya adalah uang kalian berdua, suami istri menabung, tabungannya dihabiskan di sana, ya, berarti hasil dari kolektornya buat kalian juga dong? Oh, sangat enggak, Bro. Sangat tidak? Sangat tidak. Gimana cara ngaturnya? Jadi kami dari awal kami tahu bahwa melayan itu prinsipnya harus korban. Gitu. Artinya bukan memakai gereja untuk memperkaya diri. Tapi kami setelah saya sama istri memutuskan untuk buat sendiri melayani, kalau mau jujur kok jadi Prof jadi pembicara tamu itu lebih enak. Kalau mau jujur. Langsung dapat honor. Artinya tidak memiliki tanggung jawab dan tidak perlu mengeluarkan dana yang cukup besar. Tapi cash and carry. Ya, kalau istilah di kami ada impresi di hati saya sama istri. Bahwa kami dipanggil bukan untuk menjadi sekedar hit and run, hanya berkhotbah dan habis itu nggak apa. Walaupun banyak orang juga itu nggak ada masalah, itu preferensi masing-masing. Nah, jadi nggak benar ya bahwa kalau kita dirikan gereja duitnya buat kita sendiri gitu, nggak benar? Kalau dari prinsip saya, Prof, karena saya tahu setiap uang itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di sinode diatur nggak itu ya? Kalau secara GB diatur, Prof. Diatur. Tidak boleh. Penata layanannya, keuangannya, ada kalau istilahnya itu good governance lah. Ada yang mengawasi, ada uangnya mau kemana. Nggak bisa diatur oleh pendeta sendiri. Ini bagian seharusnya pendeta. Seperti itu, Prof. Seharusnya. Berarti ada juga dong yang diam-diam. Memang nggak bisa dipungkirin ada oknum, walaupun saya nggak bilang semua, tapi ada oknum yang memang mungkin kurang diawasi. Tetapi dari as far as I know, pengalaman saya dan gereja yang tempat kami melayani, kami mendirikan beberapa pengawas yang mereka tahu keluar masuk uang dan sebagainya. Dan mereka tahu persembahannya berapa, larinya ke siapa. Bahkan ketika kolektor datang, itu yang ngitung bukan hanya istri saya sendiri, tetapi ada beberapa orang. Dan yang tahu jumlahnya berapa, keluarnya berapa, ada beberapa orang. Dan pendeta di situ digaji dari situ? Digaji. Jadi bukan bagian Pak Pendeta dapat 80%? Bukan saham, bukan. Bukan saham ya? Bukan. Baik. Tentang gereja karismatik. Enggak. Masuk itu barang ini. Ya, saya datang ke tempat pendeta Stephen Tong dan kemudian konten kita itu, podcast kita itu kemudian ramai dibicarakan oleh para pendeta karismatik. Anda adalah bagian dari gereja karismatik, betul ya? Apa tanggapan Anda ketika dikatakan bahwa penggunaan bahasa roh itu adalah, gereja karismatik itu adalah dalam tanda kutip lah, begitu ya? Dalam tanda kutip bahwa ada sesuatu yang bermasalah di sana. Apa tanggapan Anda? Kalau banyak orang berpikir karismatik itu identik dengan bahasa roh. Artinya yang paling menonjol itu bahasa roh. Padahal sesungguhnya bahasa roh dalam gerakan karismatik hanya sebagian, Prof. Hanya sebagian, mungkin 1/10. Ada banyak hal yang bahasa roh kan karunia roh. Ada banyak hal yang diajarkan lebih daripada itu. Tapi memang banyak orang yang menyoroti bahasa roh. Nah, kalau kita melihat bahasa roh, di Alkitab disebut bahasa roh yang pertama di Kisah Para Rasul. Ketika para rasul menyampaikan dalam peristiwa Pentakosta, itu para rasul berbicara dalam bahasa lain. Seperti contoh misalnya saya tiba-tiba bisa bahasa Jepang, ya kan? Tujuan untuk penginjilan. Jadi orang-orang pada masa itu dari seluruh dunia datang ke Yerusalem. Nah, tujuannya ketika mereka melihat Petrus, Yohanes berbahasa yang lain, itu mereka jadi percaya ada kuasa Roh Kudus di sana. Bahasa roh yang kedua disebut oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Itu berbahasa dalam jemaat. Nah, memang saya pribadi percaya bahasa roh. Saya percaya sekali. Anda pernah berbahasa roh? Pernah, tapi hanya tidak terlalu heboh lah istilahnya. Dan tidak bisa dipaksa untuk datang? Tidak. Namanya karunia. Karunia? Itu karunia. Kalau pendapat saya itu karunia. Dan itu menurut pendapat saya nggak bisa diajarkan. Nggak bisa diajarkan? Itu kan gift. Tapi di beberapa gereja ada Pak Pendeta, mohon maaf, yang angkat tangan begitu, mari kita berbahasa roh katanya begitu ya. Terus kemudian dia bicara dengan musik yang tentu sudah membuat kita juga benar-benar
hanyut begitu ya, hanyut bahasa roh begitu. Kemudian Pak Pendetanya mulai berbicara dalam bahasa roh. Terus kemudian beberapa pelayan-pelayan dalam gereja juga berbahasa seperti itu. Saya lihat ini apa begitu, terus kemudian satu persatu ngomong begitu dan bahasa yang apa ini. Nah terus kemudian karena saya tidak bisa, terus kemudian saya dikatakan orang berdosa saya. Nah itu yang salah. Itu yang salah. Ya, minta ampun dulu sama Tuhan supaya bisa. Seakan-akan semua orang harus bisa berbahasa roh, dipaksa kami. Dan kawan saya di sebelah saya itu ketakutan. Ya, kawan saya ini ketakutan sekali dan tiba-tiba menangis. Dan banyak orang yang menangis dalam bahasa roh itu udah menangis, berguling-guling segala macam begitu ya. Dan katanya itu juga bahasa roh karena dia banyak dosa begitu. Terus setelah selesai saya tanya, lu kenapa tadi kayak begitu? Terus jawaban dia apa? Gua ketakutan katanya, makanya gua nangis. Jadi ada pendetanya atau ini katakanlah pelayan-pelayan di sana mengatakan itu bahasa roh. Padahal dia cerita sama saya, gua ketakutan, makanya jadinya di fake it ya. Daripada gua malu, kayak lu kan dibilang orang berdosa katanya begitu ya. Apa tanggapan Anda? Kalau saya melihat jadi bahasa roh adalah bahasa keintiman kita sama Tuhan. Jadi seperti bahasa di mana kalau dalam 1 Korintus yang ke-12 atau 14 dikatakan bahasa di mana kita juga nggak ngerti. Roh Kudus dalam diri kita berbicara kepada Tuhan. Dan saya percaya itu tertib. Artinya tidak mengganggu jalannya ibadah orang lain atau tidak merepotkan orang lain. Oleh karena itu, tapi saya lebih tertarik untuk melihat bahasa roh bukan dari sisi hitam atau putih. Artinya karena kalau itu nanti kita hanya menimbulkan hanya berdebat saja yang nggak ada habisnya. Kalau saya lebih suka pakai pendekatan yang supaya saling menghormati. Karena ada yang percaya bahasa roh, ada yang nggak percaya bahasa roh. Nah, apapun itu mari saling menghormati. Karena kalau nggak ada menghormati, nggak akan timbul bisa perbincangan kok. Prof bisa ngobrol, bisa cerita. Tapi saya tanya sama kawan-kawan saya yang lain, karena saya penasaran juga ya. Lu pernah nggak bahasa roh? Siapa yang pernah bahasa roh? Jadi saya lihat di beberapa grup gitu, pertanyaan saya macam-macam jawabannya. Ada yang mengatakan pernah, ada yang bilang sering. Tapi ada satu jawaban dari sahabat saya yang bagus sekali. Gue pernah, gue masuk dalam ruangan, gue berbahasa roh. Nah, suddenly gue bisa begitu. Cuman satu kali itu aja. Tapi yang saya dapatkan adalah ketenangan jiwa, damai, tenang. Yang tadi disebutkan. Itu maksudnya, Bro. Itu maksudnya. Karena buat apa getar-getar, tapi sampai di rumah istri getar sama kita, Bro. Iya kan? Buat apa kita bahasa roh, tapi di rumah kita bahasa ragunan. Karena bagi saya lebih baik kedalaman, Bro. Lebih baik kepenuhan Roh Kudus itu bukan saja berbahasa roh, tapi seperti Prof bilang tadi, kepenuhan Roh Kudus kita berubah. Karena bagi saya mukjizat terbesar itu bukan orang kaya, orang miskin jadi orang kaya. Karena setan juga bisa buat itu. Tapi mukjizat terbesar adalah seperti saya bilang, orang jahat jadi orang baik. Orang jahat jadi orang baik, orang kasar jadi lebih lembut. Seperti karena itu. Kita semua diciptakan dengan Roh Tuhan. Itulah yang disebut kepenuhan Roh Kudus. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih ciri-ciri gereja karismatik selain bahasa roh tadi? Jadi kegerakan itu awalnya kan di Amerika ada stagnasi, Prof. Ya kan, jadi gereja tuh mengalami stagnasi dan muncullah kegerakan pembaruan. Kalau di Eropa tuh gereja jadi sepi, kosong, begitu ya. Pada masa itu jadi muncul gerakan pembaruan, di mana dari sisi liturgi, dari sisi pujian penyembahan, dari sisi ibadah khotbah yang berapi-api, terus lagu pujian penyembahan yang juga gitu, berapi-api, bersemangat itu. Begitu bersemangat. Ya. Gereja yang bersemangat, yang tadinya ritual. Dan kadang-kadang tidak relevan dengan situasi yang terjadi, begitu ya. Betul. Sehingga banyak mungkin pada masa itu mereka butuh hal yang baru. Nah, dalam hal itu datanglah kegerakan itu, pembaruan. Nah, kalau ditanya apa ciri dari gerakan karismatik, sesederhana adalah mengandalkan Roh Kudus. Artinya seperti saya bilang, bahasa roh itu hanya sebagian, tapi dari kasih, perbuatan, menolong kaum papa, membantu orang-orang di sekitar, menjadi berkat, itu tujuan sebenarnya. Di mana tadinya manusia sangat egosentris, dunia sekali. Nah, Roh Kudus itu datang membarui untuk mengingatkan manusia bahwa tujuan kita bukan bumi, tapi surga. Dan selama di bumi, mari menjadikan bumi sebagai surganya Tuhan. Saya sering mengatakan saya lebih takut orang itu tidak bertuhan ketimbang tidak beragama. Yes, good. Betul. Jadi ada orang yang beragama bengis,
menghakimi. Bahkan sekarang kita menyaksikan begitu ya, bahwa paus pun sering paus ini menghormati orang-orang yang non-believers, ya, menghormati juga kaum LGBT yang saya baca bukunya yang akan beredar dalam waktu dekat, yaitu Whispers of Hope, benar-benar suatu bisikan-bisikan harapan begitu yang diucapkan oleh orang-orang yang ternyata banyak orang punya masalah tentang rumah tangga, masalah ekonomi, masalah jiwa, masalah ketenangan, masalah kekerasan, masalah pendapatan, dan tentu juga goyangan-goyangan karena dia makin sakit kan, Prof? Makin sakit, dia makin sakit. Mengalami kelainan hormon, LGBT dan sebagainya, dan diadili oleh orang lain. Diadili, sementara dan seringnya kaum agamawi yang mengadili, sehingga orang malas ke gereja, karena di gereja cuma diadili, orang malas beribadah. Nah makanya saya di tempat kami sebutnya Home for the Outcast. Artinya bukan agama yang menyelamatkan, tapi Yesus yang menyelamatkan. Dalam konteks saya, Yesus yang menyelamatkan. Karena Yesus pun datang, dia mengasihi. Kita benci dosanya, kasih orangnya. Tapi bukan pukuli orangnya, gitu. Artinya kalau hanya diadili semua juga bisa. Baik. Nah makanya kerinduan dari kami kerinduanku tadi makanya gereja kerinduanku ya kan, supaya orang-orang boleh kembali merasakan kasih Kristus. Jadi sebelum mereka dikasih tahu salahnya, kasihi dulu, sayangi dulu. Kalau begini kan sebenarnya dunia menjadi lebih damai, karena kita bisa melihat orang yang beragama itu benar-benar cinta Tuhan dan menunjukkan perilaku yang diajarkan oleh Tuhan lewat para nabinya, yang rata-rata adalah nabi lembut dan baik hati, apapun perbedaan antara kita. Begitu ya. Ya baik. Pendeta Gideon, di sini kopinya enak. Siap. Ya. Kita mesti ngopi. Ini saya jarang-jarang tamu saya, narasumber saya wawancara pagi hari. Ya, pagi hari harus ngopi kita. Siap. Ya. Oke. Selamat pagi. Dan Pak dan Prof, mau pesen kopi apa? Adanya apa ya? Kita ada americano yang spesial, americanonya sama kopi susu inspirasi. Kopi susu inspirasi. Pagi butuh inspirasi karena berhadapan dengan Prof Renal nih. Saya ikuti kopi inspirasi ya. Ya, makasih. Ya, baik. Saya ngikuti podcastnya Pendeta Gideon. Saya lihat, ini anak muda yang luar biasa, pendeta yang menarik ya. Dan itu bisa menjadi pilihan. Tentu tiap orang pilihan yang lain-lain ya. Ada yang senang di gereja A, di gereja B, gereja C, begitu. Pendeta Gideon, ada hal yang menarik dari gereja karismatik yang lain ya, yaitu karena bersemangatnya umat. Ya, tadi kan bersemangat ya. Saking bersemangatnya, itu show-nya banyak juga itu. Show-nya ya, selain nyanyinya, saya lihat itu ya, yang mimpi nyanyi, loncat, gembira, begitu ya. Terus lagunya juga keren-keren, bandnya juga bersemangat, begitu. Tapi juga ada pertunjukan di gereja seringkali. Bahasa roh dijadikan pertunjukan, entertainment, orang sakit dijadikan pertunjukan. Ya, apakah itu juga dilakukan secara umum di gereja karismatik? Tentunya motivasinya bukan untuk show off. Tentunya motivasinya bukan untuk menunjukkan bahwa kita yang paling atau apa. Sesederhana ekspresi iman, Prof. Memang mungkin dalam perjalanannya ada beberapa oknum yang mungkin offside, berlebihan. Artinya tendensinya mungkin bukan ke arah yang benar. Tetapi yang saya pelajari dari teman-teman kami juga, terutama yang kami muda-muda dan juga beberapa senior, justru itu adalah ekspresi iman. Gimana sih, Prof, rasanya orang yang dipindahkan dari maut, dari hidupnya yang tadinya jauh, kotor, gelap, sehingga menemukan terang kasihnya. Nah, jadi ketika ada di gereja, hope. Ada hope, ada kegembiraan. Betul. Jadi mereka tuh merasa kayak hidup mereka tuh baru. Jadi ketika mereka menari, mereka bernyanyi, mereka melayani, itu mereka full ekspresi, sangat enjoy, sangat menikmati. Walaupun saya juga pribadi harus ada istilahnya otokritik, bahwa yang bikin orang kepada Tuhan itu bukan konsep ibadahnya, bukan cara beribadah. Karena jadi sekarang takutnya orang kalau mau beribadah tuh harus begini, harus musiknya begini, redupnya harus segini, nadanya harus dikunci ini, lagunya harus begini, cara nyanyi harus begini-gini. Padahal setiap zaman bisa beda-beda itu ya. Exact, makanya Tuhan kan bukan datang karena itu. Tuhan kan datang karena hati, karena kerinduan, karena kita memiliki rasa lapar sama Tuhan. Nah, memang niatnya pasti baik.
motivasinya pasti baik. Mungkin dalam perjalanannya nggak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang menjadikan itu sebagai utama. Artinya bukan Tuhan lagi. Walaupun saya juga nggak bisa menghakimi siapapun itu orang seperti itu. Saya menonton film ada di Netflix itu mengenai ada sebuah desa dan kemudian mereka rindu untuk pergi ke Lourdes, ya. Penampakan Bunda Maria, Prof. Ya, penampakan Bunda Maria di sana. Terus kemudian mereka ikut lomba di gereja dan pemenangnya akan berangkat ke sana. Berangkatlah ini para orang tua yang menang. Dan ada yang bisa berangkat, ada yang tidak bisa berangkat dan mencari mukjizat karena masing-masing punya masalah. Yang satu masalah dengan suaminya, satu masalah dengan keluarganya, satu masalah anaknya nggak bisa ngomong, ya. Yang satu punya benjolan di dadanya dan sebagainya. Tapi mereka tidak mengalami mukjizat itu di sana. Yang mereka rasakan adalah setelah pulang itu keluarganya rindu sekali sama mereka. Yang tadinya suaminya cuek, yang tadinya suaminya ini jadi hangat begitu. Itu disebutkan bahwa itulah namanya mukjizat katanya. I agree. Ya. Jadi tidak melulu berbentuk fisik begitu. Betul ya? Betul. Itu runungan pertama. Yang kedua ada satu lagi yang menarik. Dan ini menurut saya menjadi sangat penting ketika kita melihat banyak gereja yang melakukan show off. Di sana itu dikenal sebagai tempat banyak sekali orang yang datang mencari kesembuhan. Ya. Dan kita tahu Yesus itu adalah tokoh yang membawa mukjizat gitu. Dan di sana mereka ada yang bawa kursi roda, pakai tongkat begitu. Kemudian mereka berendam di sana dan sembuh. Terus susternya biarawatinya ditanya sama ini, benar nggak itu kesembuhan? Dia bilang, setiap hari selalu ada orang seperti itu katanya. Dan mereka itu berpura-pura. Hanya berpura-pura. Saya terkejut di Lourdes sampai di dalam film itu diceritakan seperti itu. Karena ini based on story kan, begitu story yang real di sana. Nah, kemudian akhirnya diceritakanlah, saya buka datanya. Kalau setiap hari itu ada 2 atau 3 mukjizat terjadi, bisa bayangkan sejak dibuka Lourdes itu sampai sekarang mungkin sudah ribuan itu kesembuhan. Tapi gereja Katolik mengakui hanya sedikit sekali yang benar-benar terjadi mukjizat. Saya coba tanya sama beberapa pastor, mereka katakan, iya, tidak bisa semua kesembuhan itu diklaim karena orang banyak emosi. Nah, kalau emosi ya semua bisa mengklaim bahwa dia sembuh, tapi benarkah kesembuhan? Jangan sampai jadi backfire. Gereja juga harus mengandalkan sains, memeriksa, dan ternyata yang benar-benar sembuh itu kecil, yaitu hanya sekian persen, hanya sekian puluh. Jadi gereja juga tidak mau overclaim di situ. Harus. Gimana menurut Anda? Kan banyak juga sekarang gereja karismatik yang mempertontonkan kesembuhan depan banyak orang dan kadang-kadang kita bisa secara logis kalau kita logik di sana dan bisa keluar dari perangkap emosi, maka kita bisa mengatakan kayaknya enggak deh ini. Gimana? Anda melihat itu nggak? Kalau saya pribadi masih percaya sampai hari ini mukjizat masih terjadi, Bro. Masih terjadi. Mukjizat itu dari perspektif orang berbeda-beda. Ada yang mukjizat dalam artian dia minta anaknya sembuh, tapi anaknya nggak sembuh. Tapi ketika anaknya sakit itu dia menemukan Tuhan. Itu mukjizat. Dia menemukan Tuhan. Bentuknya beragam. Ada orang yang berdoa supaya nggak masuk penjara. Tapi justru di tengah dia malah masuk penjara. Tapi di tengah penjara justru dia ketemu Tuhan. Bagi saya itu mukjizat. Karena mukjizat itu seperti saya bilang, yang terpenting itu bukan orang sakit sembuh, tetapi perubahan hati. Karena orang sakit nanti juga sembuh, nanti sakit lagi. Kan nggak mungkin nggak sakit kan, karena dia perlu mati kan untuk mati ke surga kan. Ya kan. Nah, yang terpenting adalah perubahan hidup. Nah, saya percaya ada beberapa orang yang diberi karunia Tuhan untuk menyembuhkan. Saya percaya itu. Dan memang saya pun juga pengalaman saya pribadi, saya beberapa kali mendoakan orang itu kanker dan sebagainya, dan puji Tuhan sembuh. Dokternya kasih suratnya gitu sembuh, gitu. Tapi juga ada beberapa kali saya mendoakan orang, saya berharap sekali orang itu sembuh dan nggak sembuh. Di situ saya menyadari bahwa kesembuhan itu haknya Tuhan, bukan haknya saya. Saya hanya penyalur aja. Masalah siapa yang mau disembuhin itu big boss. Ya kan, bukan ke saya. Jadi kita tetap harus rasional ya. Artinya tugas saya sebagai hamba Tuhan mendoakan. Saya mengasihi, saya rindu dia mengalami jawaban doa. Tapi masalah sembuh nggak sembuh, ya big boss aja. Tuhan yang memutuskan. Ya, baik. Kita ngopi dulu. Siap. Ya, Pendeta Gideon. Ya. Ini menarik sekali bicara tentang kesembuhan atau harapan dari banyak orang yang putus asa ya. Cocok?
Langsung penuh inspirasi, Prof. Langsung penuh inspirasi. Ya. Di tempat ini ada banyak hijauan dan banyak orang yang duduk hanya untuk baca buku sambil ngopi. Datang pagi hari olahraga, ke belakang ada danau 18 hektar di belakang. Wow. Ya, dibangun oleh Pemprov DKI. Orang bisa olahraga masuk di sini, kemudian bersama anak-anak bermain di sini, dan karena di bawah pohon mereka bisa baca, bisa diskusi pendek, ya suasananya memang teduh di sini. Baik, kita kembali ke yang tadi soal soal penyembuhan, ya, soal penyembuhan. Saya jadi ingat dengan kisah pendeta Pariaji. Dia juga pernah bercerita bahwa dia menderita sakit tumor sebetulnya di kepala. Di kepala. Dan dia mendapatkan mukjizat itu dalam doanya. Betul ya? Iya, betul. Dan Anda pernah menjadi pengikutnya pendeta Pariaji? Atau saya muridnya? Muridnya kurang lebih. Muridnya? Iya. Saya puji Tuhan atas anugerah Allah. Tiberias ini ya? Iya, dulu kami di Tiberias, melayani di sana 24 tahun. 24 tahun? Kurang lebih. Jadi Anda dari usia berapa? 20-an? Sangat muda lah pelayanan di sana. Terus satu dan lain hal kami ingin memulai sendiri. Nah, kalau ditanya soal Pak Pariaji, beliau memang orang latar belakang dari sekuler. Latar belakang sekuler, beliau bukan orang percaya dulunya, dari seberang dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kesaksian beliau itu punya kanker otak. Kurang lebih kemungkinan sembuhnya kalau saya nggak salah di bawah 20%. Beliau sudah ke Belanda, sudah ke beberapa negara, dokter bilang no hope, hanya tinggal 6 bulan. Nah, di 6 bulan itu beliau pakai untuk berlutut sama Tuhan, mencari. Dia seorang pengusaha tadinya. Seorang pengusaha. Beliau bersama dengan istri Bu Darniati itu pengusaha apotik, pengusaha obat-obatan. Pada masa itu cukup besar lah. Mereka punya 7 apotik, 1 pabrik. Nah, long story short, dalam masa divonis dokter 6 bulan itu, beliau tiap malam berlutut kepada Tuhan, menangis dan berdoa. Dan dalam kesaksian beliau, ada sesosok cahaya besar di malam hari datang kepada beliau. Tuhan hadir. Dan slow but sure dia punya kanker otaknya sembuh. Artinya dia mengalami pengalaman spiritual dalam hidupnya. Dan itu menjadi warna pelayanan beliau ya, pelayanan kesembuhan. Seperti itu sih, Prof. Oke, Anda 24 tahun bersama Gereja Tiberias. Kemudian jadi berita besar. Iya, betul. Padahal Anda di situ sudah jadi pendeta idola ya. Di Tiberias itu. Oke lah, Prof. Oke lah. Iya. Apa angan-angan Anda mendirikan gereja itu? Kan gereja besar. Kan nyaman kita duduk di bawah pohon besar. Exact. Ya. Kalau orang bilang, kalau orang yang kayak Prof, yang cendekiawan, ahli pasti tahu ngapain, ya kan, Prof? Ya kan, artinya kecuali kita ketemu tukang kayu, habis itu di pohon besar itu. Iya betul dia, Prof. Ya kan, artinya kan kalau mau cari nyaman, saya tinggal di situ, duduk manis, tenang-tenang saja sampai Tuhan datang, ya kan. Tetapi saya percaya bahwa mengikut Tuhan tidak hanya meminta kita untuk sekedar nyaman. Saya teringat kisah Abraham di Ur Kasdim. Alkitab mencatat dia orang terkaya di tempat itu. Suatu malam Tuhan datang kepada dia, Abraham pergilah ke suatu tempat. Itu kan dari zona aman, nyaman, pindah ke zona iman. Dan celakanya Tuhan nggak bilang kemana. Nah, itu artinya perjalanan iman. Dan justru dari situ Tuhan mempersiapkan, disitulah disebut Abraham sebagai bapak orang beriman. Disitulah muncul yang namanya tanah perjanjian dan seterusnya. Jadi kenapa pertanyaannya, kan udah nyaman di situ. Sesederhana ada ada panggilan dari Tuhan, visi yang saya nggak bisa tolak, Prof. Saya ketika saya lulus S3, sarjana teologi S3, saya sama istri, Tuhan mau bawa saya kemana? Saya itu kan, setelah Anda lulus S3? S3. Dokter di bidang teologi? Saya dosen juga, udah ngajar di Tuhan. Ini kemana nih Tuhan? Di usia 40-an ya? Waktu itu belum, Prof. Belum 40? Iya, belum 40. Jadi Tuhan ini kemana lagi nih? Saya kan masih sangat muda, Prof. Artinya apa nih? Mau buat apa? Mau bikin apa? Nah, satu dengan lain hal, lead kepada yang lain, sehingga jadilah sekarang kerinduanku, Church. Seperti itu sih, Prof. Memulai sesuatu yang baru berisiko, bisa saja berhasil, bisa saja tidak berhasil. Bisa orang menyebarkan informasi yang tidak baik, bisa bercerita yang buruk-buruk, tapi kemudian Anda berhasil membangun gereja ini dan kemudian tumbuhlah. Ya, kita juga menyaksikan ada banyak sekali, ya mungkin tidak banyak sekali, tapi ada contoh-contoh oknum, ya, pendeta yang serakah,
Saking serakahnya itu sering menjadi sasaran dari IRS di Amerika. Diperiksa pajaknya, ternyata dia tidak bayar pajak. Dia menggunakan uang umat untuk membuat ranch yang besar ya di luar kota. Kemudian mereka mempunyai private jet. Private jet. Kemudian kalau di Indonesia ini mobilnya keren-keren. 2 pintu. Ya, 2 pintu. Dipamer di depan gereja di salah satu mall dan plat nomornya ada namanya dia. Betul. Ya, bahkan mobilnya itu Lambo, Lamborghini. Luar biasa saya bilang. Pendeta ini tidak menunjukkan teladan. Sementara banyak umat yang bersusah payah mengumpulkan uang begitu ya. Dan tentu mereka membutuhkan doa dari Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta mengatakan kepada saya, ya bagaimana saya bisa mendoakan orang untuk kaya kalau saya sendiri tidak jadi kaya, katanya. Ini seperti dukun. Kalau dia bikin tempat bisa membantu orang menjadi kaya, ya tempatnya di samping kuburan, rumahnya gubuk, orang nggak percaya datang sama dia. Bagaimana menurut Anda? Makanya ini, memperkaya diri. Kalau saya sederhana begini, dulu orang pakai uang buat Tuhan. Dulu orang pakai uang buat Tuhan. Buat Tuhan. Jadi uangnya dipakai untuk cari Tuhan, untuk kerajaan surga, tolong orang, bantu orang. Tapi sekarang orang pakai Tuhan buat uang. Artinya memakai Tuhan untuk uang. Nah, saya secara pribadi kalau pendeta kaya bukan dari hasil mencuri, bukan dari hasil perpuluhan, bukan dari ngambil, dan memang ada beberapa pendeta yang memang dari lahirnya udah kaya, Prof. Dia orang kaya yang bertobat. Nah, bagi saya itu nggak masalah. Paling mungkin perlu dilihat sensitivitasnya. Artinya kan jemaatnya bagaimana, keadaan bagaimana. Karena kan kita juga mengatakan kita perlu menjadi berkat kan, menjadi contoh. Nah, yang menjadi isu adalah ketika kayanya itu dari bisa-bisaan gitu, Prof. Artinya mengolah jemaat lah. Nah, hal itu ya mungkin suatu hari ya Alkitab katakan mereka harus bertanggung jawab sama Tuhan. Seperti itu. Tapi kalau memang saya percaya ikut Tuhan pasti diberkatin, Prof. Tapi diberkatin nggak harus kaya. Iya kan? Karena banyak orang pikir diberkatin kaya. No. Diberkati artinya ya hidup kita berkelimpahan damai, sejahtera, sukacita. Jadi kalau ada pendeta yang memperkaya diri dari uang jemaat, ya bagi saya itu salah. Salah. Tapi kalau ada pendeta yang memang dari sananya kaya, ya mau gimana? Masa suruh buang hartanya kan, Bro? Bisa mempertanggungjawabkan. Jadi bukan mencari uang di ladang Tuhan, begitu kan? Yang makin gede gerejanya, Prof. Bukan rumahnya. Bukan rumahnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh salah satu pendiri Muhammadiyah, besarkanlah Muhammadiyah, begitu ya. Betul. Jangan mencari uang di Muhammadiyah, semacam itulah kurang lebih dan baik. Di lain pihak Anda juga adalah pendeta yang sangat dekat dengan sosial media. Dan saya menyaksikan beberapa video Anda viral. Apa yang Anda rasakan dengan beberapa video Anda viral? Sebagai pendeta muda ya, Prof, seperti tagline dari ini, stay relevant. Ya kan? Artinya karena banyak, saya percaya kalau hari ini Paulus ada, Daud ada, pasti mereka pakai sosial media. Jadi Alkitab bilang beritakanlah Injil. Dimanapun ada jiwa, di situ harus ada Injil. Dimanapun. Nah, karena sosial media ini penetrasinya sekarang crazy, Prof, luar biasa. Nah, jadi saya melihatnya sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Di saat terlalu banyak kabar buruk kan terlalu banyak. Ya kan? Ini sangat meresahkan belakangan ini. Lapangan pekerjaan juga semakin sulit. Asal buka berita, virus, pengangguran, mega trust, dan sebagainya. Konflik, ya kan, dan sebagainya. Jadi kami hamba Tuhan menawarkan, ada kabar baik di tengah kabar buruk, ada janji firman di tengah. Jadi saya melihatnya sosial media sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Nggak lebih, nggak kurang. Kalau puji Tuhan pas itu orang dapat attention, puji Tuhan. Tapi tujuannya untuk mereka bukan hanya feel good, tapi feel God. Beberapa waktu yang lalu seperti Anda katakan bahwa kami mewawancarai pendeta Stephen Tong. Dan disebutlah kekristenan yang palsu itu. Karena kan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Dan tentu ini mencubit, ya. Sangat ya, Prof. Sangat mencubit, terlalu tendensius mungkin, Prof. Anda sebagai seorang pendeta dari gereja karismatik,
apa yang ingin Anda sampaikan? Mewakili teman-teman walaupun kita tidak minta diwakili. Iya. Saya harus memilih orang kan, Iya, begitu. Dan salah satu pilihannya setelah kami bicarakan jatuh pada Anda. Apa Iya, yang ingin Anda sampaikan? Pertama saya sangat menghormati profil Pendeta Stephen Tong ya. Beliau banyak memberikan warna kepada kekristenan dan pasti jiwa-jiwa yang beliau layani itu sudah saya nggak ada apa-apanya lah. Cuman mungkin sebagai orang yang lama di gereja karismatik, saya cuma mau bilang nggak semuanya sesat loh, nggak semuanya ngaco loh, nggak semuanya itu cari duit loh, nggak semuanya ketika ibadah beres jemaat pulang langsung ayo ambil duit, nggak semuanya begitu loh, nggak semuanya yang bahasa rohnya palsu dibuat-buat, nggak semuanya kesembuhannya itu dibuat-buat. Justru banyak yang saya ketemuin orang yang sudah mapan di marketplace tapi memilih untuk meninggalkan itu semua melayani Tuhan. Justru saya ketemu banyak orang yang di tengah masa beratnya lagi sakit tapi melayani Tuhan. Justru banyak mereka justru yang menabur, bukan yang mengambil, tapi malah memberi. Dan gak sedikit juga yang mengalami Tuhan, yang mengalami perjumpaan, yang terikat narkoba, terikat pornografi, terikat kepada berbagai macam dosa, dan dilayani oleh gereja kalangan karismatik, dan mereka menemui Tuhan. Memang kami sadar betul, jauh dari kata sempurna. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki, ada banyak hal yang perlu diluruskan. Tapi kalau dibilang seluruh karismatik itu sesat atau palsu, bagi saya sangat, pertama mungkin menyakiti ya, dan kedua juga tendensius. Tapi I have no issue sama Pendeta Stephen Tong. Ya, mungkin kita jadikan self kritik. Kalau kurang kita perbaiki. Tetapi ada yang mengatakan bahwa tidak semua begitu. Sangat. Itu adalah oknum begitu ya. Itu kan sama seperti membilang satu suku semuanya ngaco, ya kan? Padahal kan belum tentu kan. Dan itu. Bahasa roh yang Anda maksud adalah satu anugerah dan dirasakan secara batiniah begitu. Iya, istri saya nggak bisa bahasa roh, dan saya nggak maksa dia. Dia berkali-kali nanya, apa sih bahasa roh? Gitu. Padahal dia lama di karismatik gitu. Saya bilang sama dia ya, I have no idea, saya juga nggak tahu karena itu dari Tuhan. Tidak bisa dipaksa. Iya, itu Tuhan ngomong sama saya. Dan dia juga ya udah, bukan berarti dia nggak selamat, bukan berarti dia nggak masuk surga, dan bukan berarti kurang imannya. Gitu. Jadi ya udah, kami beribadah dengan cara kami ya masing-masing. Ya, mudah-mudahan penjelasan Anda ini bisa menenangkan dan karena bukan konflik yang kami inginkan, tetapi yang kami inginkan adalah memang kehidupan yang peaceful dan juga kehidupan yang bisa saling menghormati satu sama lain. Baik ya. Dan podcast ini terbuka bagi semua kelompok agama. Saya juga akan mengundang Bante, saya akan mengundang beberapa gus ya, para kiai ya. Teman-teman saya juga ingin mengundang kawan-kawan saya dari Muhammadiyah, dari NU, dari beragam lintas agama. Indonesia butuh, Prof. Indonesia butuh para pemimpin yang bisa saling menyayangi satu sama lain. Ya. Tapi menarik sebelum saya tutup, ada nama Gilbert juga sangat populer. Iya. Gilbert Lumendang. Dan itu pernah satu gereja dengan Anda di gereja Tiberias ya? Iya. Tapi ada yang mengatakan bahwa style khotbahnya kok sama, mirip-mirip katanya. Memang beliau, saya rasa mayoritas ya. Beliau tuh one of legend, living legend. Cara beliau berkhotbah, cara beliau membelah ayat. Kan hikmat itu adalah membuat yang sulit jadi mudah. Ya kan, Yesus kan dia komunikator terbaik, Prof. Dia menyampaikan hal-hal yang kamu garam, kamu terang. Padahal berhadapan dengan ahli kitab, Taurat dan sebagainya. Ahli Taurat. Tapi dia menyampaikan dengan sangat relevan. Kamu garam, kamu terang. Sampai hari ini semua orang tahu dari any level background pendidikan, garam itu apa, terang itu apa. Yesus nggak bilang kamu seperti Milky Way atau galaksi. Orang akan bingung, Prof. Nah makanya yang saya suka dari Pendeta Gilbert, dia pakai ayat yang sulit, itu dibikin sangat sederhana. Dan nyampe ke semua mbak-mbak di pasar atau ibu-ibu sosialita. Dengan contoh-contoh tadi dengan contoh-contoh yang sederhana. Garam, roti, pernikahan. Kemudian juga ketika ada para ahli Taurat datang yang membawa seorang yang baru saja berzina, begitu ya. Dia hanya tulis di tanah, kemudian setelah itu bilang barang siapa yang tidak pernah berdosa, rajam dia. Pergi semua. Banyak orang munafik rupanya di dunia ini. Betul. Anyway, terima kasih banyak Pendeta Gideon. Menarik percakapan dengan pendeta muda yang memiliki masa depan yang panjang. Amin. Ya, tengah membangun gereja dan gerejanya juga namanya unik. Ya,
kerinduanku, dan sekarang sudah 2 gereja. Ya, nanti di beberapa bulan lagi puji Tuhan kita jadi tambah 3, Prof. Tambah 3, tambah 1 lagi ya. Tambah 1 lagi, ya. Di daerah mana nanti satu lagi? Kelapa Gading, Prof. Kelapa Gading. Terima kasih. Thank you so much, Prof. Ya, Renald. dan jangan lupa stay relevant.